Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe kakak-kakak, izin perkenalan diri. Saya Ulfi Aini Ramadanti dengan NIM C03141056. Saya dari kelompok 15 kelas B, Prodi Kedokteran Hewan. Jadi pada video ataupun kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses mitosis, struktur epitel berlapis gepeng bertanduk, dan ada kelenjar apokrin, holokrin, dan merokrin. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan proses dari mitosis, di mana ada 5, yaitu ada interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, sebelumnya nantinya saya akan menggambarkan prosesnya itu di dalam satu kertas HVS kosong menggunakan spidol hitam. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan ataupun menggambarkan menunjukkan penggambaran dari interfase. Nah, untuk tahapan interfase itu selnya itu tumbuh dan DNA direplikasi. Nah, untuk tahapan yang kedua, nah, pada proses profase, tahapan profase itu kromosomnya mulai memadat dan gelendong terbentuk seperti yang teman-teman bisa lihat. Nah, untuk metafase untuk metafase itu penggambarannya seperti ini, di mana kromosomnya itu berbaris di tengah sel. Nah, untuk tahapan berikutnya, nah teman-teman, ini merupakan proses anafase, tahapan anafase, di mana kromatidnya itu tertarik ke kutub berlawanan. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir ada tahapan telofase. Nah, untuk telofase, dia itu membran intinya terbentuk kembali dan selnya itu mulai terbagi. Misalnya pada gambar ini, dia itu sudah terbagi menjadi 2. Nah, jadi ini dia, ini ada interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, yang poin kedua mengenai struktur epitel berlapis gepeng bertanduk. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya itu seperti ini. Mungkin kurang jelas di HP aku. Nah, untuk strukturnya teman-teman bisa lihat pada gambar ini terdapat seperti warna putih di sini. Ini tuh namanya stratum basalis. Nah, di area sini sampai di sini itu namanya stratum spinosum. Nah, untuk ini merupakan stratum granulosum. Di sini merupakan stratum lucidum. Di daerah sini sampai di sini merupakan stratum corneum, dan di area di sini merupakan stratum disjunctivum. Ini menggunakan sediaan kulit dengan pewarnaan Mallory Enzym. Nah, untuk poin ketiga saya akan menjelaskan mengenai kelenjar merokrin, kelenjar apokrin, dan kelenjar holokrin. Nah, untuk kelenjar merokrin
itu proses sekresi terjadi melalui eksositosis, di mana produk dikeluarkan tanpa merusak sel. Sel tetap utuh setelah sekresi. Contohnya adalah kelenjar keringat. Nah, untuk kelenjar holokrin itu prosesnya itu seluruh sel mengalami disintegrasi untuk melepaskan produknya, di mana sel ini akan pecah dan mati sebagai bagian dari proses sekresi tadi. Contohnya itu misalnya kelenjar sebasea atau minyak pada kulit. Nah, untuk yang terakhir merupakan kelenjar apokrin, di mana prosesnya itu sebagian sel akan terlepas bersama produknya. Bagian apikal atau di ujung sel akan pecah dan ikut dikeluarkan, sedangkan bagian sel lainnya tetap utuh. Contohnya adalah beberapa kelenjar keringat di area tertentu tubuh, seperti misalnya ketiak. Nah, tapi kakak mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan. Saya harap bisa diperbaiki ke depannya. Mungkin cuma itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.